Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarganya dan orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Pemirsa, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang adab terhadap tetangga. Berawal dari hal ini ya, pembahasan mengenai tetangga. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata ya, tetangga adalah orang yang terdekat darimu. Dia mempunyai hak yang sangat besar. Jika ia termasuk kerabat dalam keturunan dan muslim, maka baginya ada 3 hak. Hak sebagai tetangga, kemudian kerabat, dan hak Islam. Demikian pula jika ia termasuk kerabat tapi bukan muslim, maka baginya hanya ada 2 hak. Hak sebagai tetangga dan kerabat. Lain halnya jika ia bukan termasuk kerabat dan bukan muslim, maka baginya hanya ada 1 hak, yaitu hak sebagai tetangga. Bisa dilihat di dalam kitab Hukuk Da'at Ilaiha Fitrah halaman 36. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia ya, menghormati hak-hak tetangga ini ya, sesuai dengan kemampuan tentunya. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jarizil qurba wal jarijil junub. Artinya beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada 2 orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh.
Pemirsa yang dirahmati Allah, Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah berkata, di dalam ayat ini Allah menggabungkan penyebutan haknya terhadap seorang hamba dan hak-hak seorang hamba terhadap sesama. Bisa dilihat di kitab Jami' Ulum wal Hikam jilid 1 halaman 346. Sedangkan Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, adapun tetangga, sungguh Allah telah memerintahkan di dalam kitabnya yang mulia melalui lisan nabinya untuk menjaga dan memperhatikan hak-hak mereka. Maka berwasiat untuk berbuat baik terhadap tetangga sangat diperintahkan dan dianjurkan, baik dia orang muslim atau kafir. Lihat di kitab Jami' li Ahkamil Quran jilid 3 halaman 120. Demikianlah ya. Jadi alangkah agungnya dan besarnya hak tetangga ini. Tetangga itu adalah kerabat kita yang paling dekat. Dan berbuat baik terhadap mereka sangat dianjurkan. Bahkan malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepada Nabi yang mulia agar menjaga hak-hak mereka. Berdasarkan hadis an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazala Jibril yushini bil jari hatta zonantu annahu saywaru suhu. Senantiasa malaikat Jibril berwasiat kepadaku tentang tetangga hingga aku mengira tetangga akan menjadi ahli warisku. Hadis riwayat Bukhari nomor 6014 dan Muslim 2624. Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan akan agungnya hak tetangga dan wasiat terhadap mereka serta keutamaan berbuat baik terhadapnya. Bisa dilihat di kitab Syarah Sahih Muslim halaman 16 jilid 16 halaman 135. Jadi makna wasiat terhadap tetangga adalah dengan berbuat baik terhadap mereka sesuai kemampuan. Seperti misalnya memberi hadiah, mengucapkan salam, bermanis muka ketika bertemu, memperhatikan keadaan mereka, atau menolong kebutuhannya dan selain dari itu. Bisa dilihat di kitab Fathul Bari jilid 10 halaman 543. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda,
khairul ashabi indallah khairuhum li sahibi wa khairul jiran indallah khairuhum li jarihi. Sebaik-baiknya teman di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sesamanya, terhadap temannya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad Darimi, Hakim, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Shahihah 103. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi yang dikatakan tetangga ini ya bisa disebut penghuni yang ada di sekitar kita ini ya, tetangga. Namanya tetangga. Ya sekitar 40 rumah lah ya dari rumah yang kita tempati, dari arah kanan, kiri atau depan ya, belakang, sekitar 40 rumah. Itu menurut Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Fath. Juga kita memperhatikan ya hak-hak tetangga yang dekat ini. Jadi ya tetangga ini mempunyai hak-hak yang dimiliki, yang tidak dimiliki oleh tetangga yang jauh. Ya. Hal ini berdasarkan hadis An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innali jaraini fa ila ayyahima uhdi Wahai Rasulullah, aku mempunyai 2 tetangga. Kepada siapakah aku memberi hadiah? Qala, Rasulullah menjawab, ila aqrabihima minka baba. Jadi Rasulullah menjawab, kepada yang paling dekat pintunya kepadamu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6020 dan riwayat Abu Daud nomor 5155. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata ya, dikatakan hikmah yang demikian ya karena tetangga dekat melihat ya setiap apa yang masuk ke dalam rumah tetangganya berupa hadiah dan selainnya, menyebabkan ia selalu mengawasi hal tersebut. Berbeda dengan tetangga yang jauh ya. Lagi pula tetangga yang dekat paling cepat responnya
terhadap apa yang menimpa tetangganya berupa hal-hal yang genting, utamanya ya, lagi ketika pada waktu mayoritas manusia lalai terhadapnya. Ini bisa dilihat di dalam kitab Fathul Bari jilid 10 halaman 549. Ya, demikian ya beberapa hal yang harus kita ketahui ya, bagaimana adab atau etika ya terhadap tetangga. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.